Kajian Islam. Apapun ajaran makhluk dalam rangka menandingi ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang masalah way of life, tentang masalah hukum di muka bumi ini, tentang masalah akhlak, tentang masalah muamalat, tentang masalah akidah, tentang masalah amalan dan ibadah, apapun perkara-perkara yang sudah Allah turunkan dari langit, ternyata dia buang ke samping, lalu diikuti ajaran yang dibuat oleh manusia. Ibarallah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Batallah iman orang ini, dihukumi murtad dia. Wa karihu ma anzalallahu wa karihu ridwanahu, dan mereka membenci keridhaan Allah. Ajaran Allah dalam Al-Qur'an ini adalah keridhaan Allah, ibadallah. Ini adalah ridha Allah. Allah turunkan dari langit, siapapun yang mengikutinya aku akan ridha kepadanya. Ternyata keridhaan Allah ini dibuangnya. Wa karihu ridwanahu, dan mereka membenci keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik keseluruhan, sebagian, atau satu persatu, atau secara parsial. Fatalnya keadaan ini. Wajar kalau kita mendengar Rasulullah dalam Sahih Muslim bersabda, perbandingan umatku yang akan masuk ke dalam surga dibandingkan umatku yang akan masuk ke neraka adalah seperti 100, angka 100, 99-nya adalah ahli neraka, 1 ahli surganya. Perbandingan yang sangat tidak seimbang sama sekali. 1 ahli surga, 99 ahli neraka. Apakah ini tidak sesuatu yang membuat kita ingin berwaspada, hati-hati, waspada? Maka ibarat Allah memuliakan. Baik, kita lanjutkan. InsyaAllah ta'ala kita akan kita kembangkan nanti dalam dialog interaktif kita. Yang ke-6, pembatal 2 kalimat syahadat atau pembatal keislaman yang nomor 6, yaitu mengolok-olok, mentertawakan, menjadikan sedagurawan, mencemooh, ya, sebagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala, atau mengolok-olok tentang zat Allah Subhanahu wa taala, mengejek Rasul yang mulia, membuat karikatur, membuat acara-acara lawak-lawak dalam rangka yang dijadikan bahan guyonan adalah Al-Quran, yang dijadikan bahan tertawaan adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, atau memvisualisasikan tentang fisik Rasulullah dengan gaya-gaya yang lucu sambil mengejek, mencemooh dan segala macamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, perhatikan hukum mereka di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat yang ke-9. Buka kembali di rumah kita masing-masing, surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 65 dan ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum, dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka. Kok tega ya kalian mentertawakan ayat? Kok berani ya kalian menjadikan Allah sebagai bahan sendagurauan dan ketawaan, kalian cemehkan Allah? Kok beraninya kalian menjadikan Rasulullah sebagai figur yang kalian cemehkan, yang kalian tertawakan, yang kalian perolok-olokkan? Wala in sa'altahum la yaqulunna, pasti engkau akan dengarkan jawaban mereka apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jangan ambil hati lah, ini kan cuma sundagurawan, ini kan cuma lawak-lawaan, ini kan cuma untuk buat kita ketawa aja. Qul, Muhammad, katakan kepada orang-orang yang seperti itu, abillah, apakah kepada Allah, wa ayatihi, apakah kepada ayat-ayat Allah, wa rasulihi, apakah kepada rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu jadikan bahan olok-olokan? Ayat yang 66. Ini yang finishingnya ada pada ayat 66, dan ini adalah sebuah hukum yang siapapun akan memahaminya, walaupun dia orang bodoh sekalipun dia akan bisa membaca. Ini termasuk ayat mahkamah. Ayat 65, 66-nya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Silakan di Al-Qur'annya. Jangan dikatakan nanti Ustaz Zulkifli Muhammad mengada-ada, pandai-pandai saja menerjemahkan. Perhatikan di sana.
La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru. Tidak perlu kalian minta maaf. Tidak perlu kalian minta maaf. Di Indonesia kan dulu sempat heboh se-Indonesia, sampai-sampai MUI mengeluarkan fatwa wajib minta maaf yang bersangkutan karena sudah dianggap melecehkan Al-Quran. Jadi ada Ustaz kisah di Sabili juga pernah dimuat ini tentang seorang dosen pasca sarjana. Ya, kita tidak sebutkan nama tempatnya karena ini beritanya cukup hangat dulu di Indonesia. Di depan mahasiswa-mahasiswanya, dia ambil kertas, ini apa saudara? Kertas, kata para mahasiswa-mahasiswa. Kertasnya ada nilai nggak? Kalau saya taruh di bawah, saya injak, ada masalah nggak? Tidak, kata mereka. Lalu diambilnya spidol, ya, spidol whiteboard itu. Ini apa saudara? Ya, itu spidol. Di dalamnya tinta kan? Iya. Tinta ini ada nilai nggak? Kalau saya taruh di bawah, kalau saya serakkan dibuang, ada yang marah nggak? Enggak. Baik. Nilainya ini dengan ini berarti sama. Mau dibuang ke tong sampah nggak ada masalah kan? Tidak ada apa-apa, kata mereka. Lalu ditulisnya kalimat Allah di kertas itu, ya, dengan spidol itu. Allah. Lalu diletaknya di bawah, diinjak-injaknya. Maka begitu juga Al-Quran katanya. Begitu beraninya dia mempraktekkan sebuah kekafiran di depan publik, ya. Akhirnya keluarlah fatwa yang sangat memang wajib dikeluarkan fatwanya tentang betapa orang ini sudah melakukan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau mengatakan, ya, ini adalah cara kami untuk mencerdaskan. Kalau ini tersinggung, minta maaflah kami. Kan begitu kan? Karena udah didesak dengan seperti itu, minta maaflah kami. Allah menyebutkan di ayat yang ke-66, la ta'tadiru, enggak perlu kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Apa arti qad kafartum? Qad, sungguh, kafartum, kamu telah kafir ba'da, setelah imanikum, kalian beriman. Kamu tuh sudah kafir, enggak perlu minta maaf. Ini maka dikatakan pembatal syahadat, pembatal keislaman seseorang berani menjadikan Allah atau ayat Allah atau Rasulullah sebagai bahan olok-olokan. Jadi kalau di rumah-rumah kaum muslimin masih ada buruk itu. Dulu santer sekali saya. Di rumah-rumah kaum muslimin dulu saya perhatikan waktu saya kecil dulu, nggak tahu sekarang ya. Buruk itu digambarkan sebagai kendaraan Rasulullah SAW, yaitu kuda. Kemudian kepalanya seorang wanita cantik, kan begitu kan? Dikatakan inilah burak. Aduh, astagfirullahaladzim. Ternyata pesan yang termuat di situ adalah Rasulullah itu nafsunya nafsu kuda, kemudian gila wanita. Pelecehan yang luar biasa kaum muslimin yang kami muliakan. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah jarang saya dapatkan. Tapi siapa tahu seandainya ada tayangan ini masuk ke rumah-rumah kita, ya, ada kaum muslimin kita mendengar di rumahnya masih terpajang seperti itu. Ini adalah penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bertobat kepada Allah kalau sempat pernah mengerjakannya. Jadi ini yang keenam. Jangan jadikan ayat sebagai bahan ejekan, olok-olokan. Ada orangnya namanya sabirin, lalu ada ayat innallaha yuhibbus sabirin, dijadikan sebagai bahan ketawaan. Ibarat Allah yang memuliakan. Jangan jadikan ayat, jangan jadikan Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan ejekan. Kita katakan, saudara, masalah menjaga jenggot ini ada hadisnya. Jangan kalian tertawakan ini. Di Indonesia memang takdir kita orang Indonesia ya Ustaz ya, tidak sekeren jenggotnya orang Arab. Masalahnya, masalah jenggot itu bukan masalah keren-kerenan, tapi ada hadisnya di mana Rasulullah menganjurkan dan memerintahkan setiap lelaki daripada umatnya untuk i'fa'ul liha, ya, untuk memanjangkan jenggotnya dan menjaga kerapiannya. Lewat orang yang jenggotnya mungkin tidak memenuhi standar, yang jenggotnya hanya, kalau kata orang Padang tuh sapinji, ya. Sapinji itu apa? Hanya segenggaman kecil. Lewat, diembei, ya. Ngejek udah itu. Ketika dikatakan, kenapa Anda berani melakukan itu? Ini kan sunnah Rasulullah. Terserah katanya, mau sunnah mau enggak, bagi saya lebih mirip kambing dengan pakai seperti itu. Berarti ini melakukan pelecehan terhadap sunnah. Jangan main-main ya saudaraku. Apabila kita memang tidak punya jenggot atau tidak suka di dagu kita ada jenggot, tapi kita tak memuliakan sunnah Rasulullah, kita masih diakui muslim. Kita masih dianggap dua kalimat syahadat kita masih selamat. Tapi kalau kita sudah membenci sunnah Rasulullah, apalagi dipraktekkan, diamalkan oleh orang, lalu kita tertawakan orang itu, lalu kita ditegur bahwa ini adalah sunnah, tetap saja kita teruskan, ini sudah penghinaan dan pelecehan terhadap sunnah. Dengarkan firman Allah tadi, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah.
Itu disebabkan karena mereka tidak menyenangi, tidak suka mereka dengan ajaran yang Allah turunkan dari langit. Rasulullah itu apapun perbuatannya, apapun perkataannya, apapun sifat-sifatnya, apapun keputusan-keputusannya, seluruhnya adalah wahyu yang memang telah dikarakterkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu berbicara dengan hawa nafsunya. Seluruh yang dikatakannya adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Ini nomor 6. Yang ketujuh adalah melakukan praktek sihir dan perdukunan. Melakukan praktek sihir dan perdukunan. Dalil yang mengatakan orang yang mempunyai perbuatan seperti ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang kekafiran mereka. Mari sama-sama kita buka. Melakukan praktek perdukunan, ya, belajar ilmu santet, ya, belajar ilmu guna-guna, kemudian menjadi dukun langsung kepada para dukun, yang Pak Haji yang menjadi dukun, Ibu Ajah yang juga menjadi dukun, ya. Na'udzubillah, berlindunglah kepada Allah daripada kesesatan yang selama ini kita sedang berselimut dengannya. Lepaskan cepat kesesatan itu dengan taubatan nasuha. Kembalilah kepada ajaran Allah yang benar, bahwa di dalam Islam Allah berfirman surah Al-Baqarah pada ayat ke-102. Sama-sama kita bedah ayat ini, ibadah Allah itu memuliakan. Ini tentang kisah Nabi Allah Sulaiman yang difitnah, ya, difitnah oleh orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman saja berdukun. Nabi Sulaiman saja punya segudang kitab sihir yang disembunyikan, sehingga dengan itulah Nabi Sulaiman bisa melestarikan kekuasaan yang tak terbatas di timur, di barat, utara, selatan, di daratan dan di dalam perut bumi. Bahkan angin pun dikuasai, awan pun dikuasainya, karena dia juga mempunyai ilmu sihir. Nah, dia sengaja melarang orang jangan mempelajarinya agar orang tidak bisa sepertinya. Fitnah keji oleh orang-orang Yahudi. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir memang dijelaskan bahwa iblis menjelma menjadi seorang tua yang membongkar. Saya ingin beritahu kepada kalian rahasia kekuasaan Sulaiman. Coba kalian lihat, katanya, di bawah singgasananya itu ada kitab-kitab sihir yang selama ini Sulaiman menyimpan untuk dirinya sendiri. Dia larang kalian untuk jangan mempelajari sihir, dan itu adalah kekufuran, padahal dia sendiri melakukannya. Maka dengan ini sebenarnya sihir itu tidak apa-apa. Dia hanya tidak mau kalau kalian seperti dia. Padahal setelah Nabi Allah Sulaiman wafat, iblis laknatullah alaih yang menyembunyikan kitab-kitab itu di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Demikian sejarah telah membongkar kepada kita bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu ini semua? Dari Al-Qur'an. Karena tidak ada informasi yang paling dapat kita imani dan kita percayai, yang paling akurat, bersih dan selamat daripada karang-karangan, ya, yaitu firman Allah di surat Al-Baqarah tadi ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman wattaba'u syayatin, dan mereka mengikuti, mereka percaya, mereka terima ma tatlu syayatin, keterangan-keterangan setan tentang rahasia kerajaan Sulaiman, ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, kata Allah. Allah yang langsung membersihkan nama Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak pernah kafir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tetapi setan-setan itulah yang sudah kafir. Siapa setan-setan itu? Ya, setan jin, setan manusia. Setan manusia ini siapa? Para pelaku sihir yang mereka setelah wafatnya Nabi Sulaiman mempraktikkan sihir, mengajarkan sihir, lalu mengaku bahwa Nabi Sulaiman juga praktikkan itu. Nah, ini sehingga umat banyak yang tersesat oleh mereka. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka orang-orang yang mengajarkan sihir kepada manusia. Orang-orang yang mengajarkan sihir kepada manusia ini kafir, kata Allah. Lanjut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Tidaklah dua orang malaikat yang kami turunkan di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Dua malaikat ini mengajarkan kepada siapapun yang mereka ajarkan sihir hanya untuk menguji keimanan orang. Jadi mereka katakan, apa kata para malaikat? Dua malaikat ini, yaitu Harut dan Marut, hai manusia, ini adalah sihir. Allah telah mengumumkan siapapun yang belajar sihir kafir. Sebaiknya kalian jangan pelajari.
Siapa yang mau pelajarinya silakan kalian pelajari, tapi kalian kafir di dunia, kalian disiksa oleh Allah, di akhirat kalian kekal di neraka selama-lamanya. Jadi ini memang betul-betul ujian nyata. Malaikat langsung ke bumi mengatakan ini adalah sihir. Siapa mau belajar, pelajarilah, tapi dia akan kekal di neraka selama-lamanya dan dia dihukumi kafir. Batallah seluruh amalannya. Siapa yang tidak mau pelajarinya, selamatlah imannya. Makanya dikatakan di ayat ini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah mereka berdua, Harut dan Marut ini, mengajarkan kepada salah seorang pun ajaran sihir, melainkan sebelumnya mereka berkata, innama nahnu fitnah. Kami ini adalah alat uji dari Allah untuk kalian. Fala takfur. Sebaiknya kalian yang mempelajari ini. Ya, fala takfur, karena kalau kalian pelajari kalian akan kafir. Intinya fala takfur, janganlah kalian kafir. Orang yang belajar sihir, yang mengajarkan sihir, yang mempraktekkan sihir, yang menyihir orang lain dan sebagainya, orang-orang ini dihukumi dengan kafir. Selanjutnya, dan ayat ke bawahnya, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah salah seorang pun bisa ditimpa oleh bahaya oleh para tukang sihir ini, siapapun kecuali kalau Allah mengizinkan. Jadi jangan takutlah kalau ditakut-takut oleh dukun. Awas, kamu besok tak akan melihat matahari lagi. Ya, kami akan habisi kalian. Kamu akan saya kerjain malam ini dan sebagainya. Jangan takut. Kalau tidak izin Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Jadi bagaimana supaya enggak takut? Ya, pasrah kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. May yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maka dialah cukuplah bagi Allah sebagai pelindungnya. Suatu ketika insya Allah kita akan membedah tuntas tentang masalah sihir ini dan seluk-beluknya. Sebelumnya kami anjurkan tolong rujuk kembali pembahasan kita dalam masalah jangan ada dukun di antara kita. Lanjut ayat ini tadi, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka terus saja mempelajari apa-apa yang hanya membuat mudarat bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, ilmu sihir ini hanya merusak masyarakat. Mereka tetap mempelajari itu. Wa yata'allamuna, kalau tadi di atas yu'allimuna dan yata'allamun. Yu'allimuna mengajarkan, kalau yata'allamuna belajar. Dua-duanya ini sama kena hukumnya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Walaqad alimu, padahal mereka sungguh mengetahui, laman ishtarah, siapapun yang melakukan itu, dia sudah menjual akhiratnya ya dengan harga dunia. Hanya gara-gara ingin dapatkan ketenaran, hanya ingin dapatkan disegani orang, ditakuti orang, lalu dia sudah jual akhiratnya. Malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak bisa dapat apa-apa lagi di akhirat. Yang dia dapat cuma di dunia apa? Hebat ya, sakti ya. Jangan macam-macam dengan dia. Paling-paling hanya itu, atau segepok duit dari penguasa atau dari orang yang punya maksud dengan kepandaiannya, dengan kejahatannya. Hanya itu yang didapatkannya, maka dia sudah mendapatkan dunia. Malahu fil akhirati min khalaq. Para dukun-dukun ini kalau nggak tobat nasuha, maka sayangnya Ustaz, saya hampir dengan qadarullah ya, hampir setiap tahun itu berangkat ke tanah suci. Banyak dukun-dukun ditemukan berangkat ke sana. Apa ada gunanya? Apa ada gunanya mereka beribadah ini? Apakah tobatnya diterima oleh Allah? Kalau dia mau tobat, berhenti, pulang itu jangan dilanjutkan lagi pekerjaannya. Jangan lagi dilanjutkan pekerjaan itu. Tobat nasuha di sana, bongkar semuanya. Semuanya akui kepada Allah bahwa dia sudah banyak menzalimi orang, bahwa dia sudah mensyirikkan Allah, sudah bekerjasama dengan syaitan. Enggak ada dukun melainkan bersamanya syaitan. Apakah dia sengaja atau dia tidak sengaja? Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi masalah ilmu-ilmu hitam yang bekerja sama dengan jin segala macamnya, ini suatu ketika kita akan bedah tentang kupas tuntas dunia gaib. Ini ada uraian kami khusus masalah itu, kupas tuntas dunia gaib, dan ini heboh ini. Ini akan membongkar tentang seluk-beluk musuh kita, yaitu dari bangsa jin, bangsa syaitan yang terkutuk. Wal'iyadzubillah. Ini pembahasan kita. Jazakallah khairan Ustaz. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sambungan daripada kajian Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali seputar 10 pembatal keislaman. Tadi telah beliau sebutkan mulai dari pembatal ke-5, ke-6 dan ke-7, dan insyaallah akan dilanjutkan setelah sesi interaktif yang sebentar lagi akan kita buka. Bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema yang baru saja Al-Ustaz sampaikan, dapat menghubungi kami atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui kotak pesan di nomor 087777
94456. Saya ulang sekali lagi, 0877 77 944456. Dan kami harapkan pertanyaannya tidak keluar dari tema kita pada pertemuan kali ini. Dan kami ingatkan bagi pemirsa yang sudah masuk atau penelpon yang masuk dan diharapkan langsung menyebutkan nama dan dari mana, langsung saja ke pertanyaan seperti itu. Ya, Ustaz, namanya sudah ada penelpon yang masuk. Ya. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Rahnyoto. Ya, Bapak Ahmad Rahnyoto dari Tegal. ya, langsung saja Pak pertanyaannya. Bagaimana andai kata ada orang mengkafirkan sesama Islam? Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Kemarin telah kita uraikan tentang bahayanya mengkafir-kafirkan sesama muslim. Bahayanya mengkafir-kafirkan sesama muslim. Sekalipun dia melakukan hal yang terang-terangan kekafirannya, maka kita tidak punya hak mengatakan kekafirannya kecuali dia jelas-jelas kafir dalam Al-Quran. Pokoknya dia bukan non-muslim, dia agamanya di luar Islam lah, itu jelas. Tidak ada yang akan diperselisihkan, kita sepakat. Tetapi muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini perlu kita koreksi ulang, kita tabayun, kita pastikan di mana letak kekafiran. Oh, dia kami lihat melakukan praktik perdukunan, pastikan dulu. Oh, ternyata memang iya, sesuai dengan kajian kita tadi kan. Atau salah satu kita baru sampai 7 ini. Salah satu di antara 7 itu dilakukannya. Kita datangi. Ada 5 penghalang kekafiran yang kami sudah terangkan sebelumnya. Yang pertama adalah al-jahl, yaitu karena dia belum tahu. Walaupun nanti kalau sampai meninggal dunia dia tetap mempertahankan belum tahunya, hukumnya tetap jatuh di tangan Allah, bukan kita yang mengatakan dia. Ya. Hukum orang kafir atau tidak itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atau bersepakat para ulama-ulama, karena yang berhak menjatuhkan vonis kafir itu adalah para ulama, eksekutornya adalah para penguasa, ya. Nah, kalau kita mengatakan secara pribadi, ya, cukup itu kita ini tanda-tanda kekafiran ada pada dirinya. Tapi mengumumkan bahwa dia kafir, kita perlu berhati-hati. Ya, mengumumkan bahwa dia adalah kafir perlu berhati-hati, perlu tabayun dan perlu tasabbut, ya, pastikan dulu. Memastikannya bagaimana? Anggaplah dia belum tahu, datangkan kepadanya dalil, datangkan kepadanya bukti dan hujah dari Al-Quran dan hadis. Tetap dia bertahan dengan prinsipnya, dengan amalannya dan sebagainya, baru dia dihukumi kafir. Itu pun cukup kita pribadi yang tahu. Kenapa? Kita tidak berwenang menyampaikan fatwa bahwa dia adalah kafir, kecuali kita adalah ulama yang sampai ke tingkat mujtahid. Ulama yang seperti ini yang berhak mengatakan fulan kafir. Kalau tidak bisa, tidak boleh. Yang kedua penghalang kekafiran itu adalah takwil. Takwil ini apa? Dia berlandaskan pada ayat. Ternyata landasannya ayatnya benar, pastilah ayat itu tidak ada yang salah. Tetapi salah cara memahami ayat dan menempatkan ayat. Orang macam ini obatnya adalah luruskan dia dulu. Datangkan orang yang kapabel dalam keimanannya tentang masalah Al-Quran dan hadis ini, lurus dan sahih pemahamannya. Sampaikan kepadanya, lalu kalau sudah dipertemukan, diajak dialog. Bertahan dia dengan keyakinannya, baru dia sudah keluar dari Islamnya. Ya, karena sudah diluruskan. Kemudian yang ketiga penghalang kekafiran adalah al-khata'. Tidak sengaja. Ini beda. Apapun dalam agama ini kalau nggak sengaja itu tidak dihukumi seperti hukum yang seharusnya. Saya ingin memanah kijang, lepas busur saya. Ternyata kijangnya lolos. Di balik semak ada orang lagi BAB, tembus lehernya, meninggal di tempat. Harusnya saya kan diqisas menurut hukum agama Allah, ya. Ternyata itu tidak diberlaku. Kenapa? Saya tidak sengaja. Yang hukum yang tidak sengaja ini sama dengan masalah melakukan hal-hal yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam, sementara dia tidak sengaja melakukannya. Beda, ya, beda. Kemudian yang keempat, kami sudah jelaskan juga kemarin, adalah al-istiqrah atau orang ini mustakrah. Orang ini dipaksa. Ya, namanya dipaksa, rufi'an umatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk melakukan salah satu dari yang 7. Kita baru bedah 7. Maka orang terpaksa, dipaksa, ini tidak dihukumi dengan hukum, ya, kafir, ya. Seperti Ammar bin Yasir, terpaksa dia melafazkan kalimat murtad, kalimat kafir. Lalu Rasul mengatakan dari ujung rambut sampai ujung kuku, Ammar itu masih penuh dengan iman. Lalu turun ayat berkenaan dengan pembenaran keimanan Ammar bin Yasir. Kemudian yang kelima yaitu taklid.
masih ikut-ikutan, ikut membabi buta aja. Orang-orang yang taklid itu mukallidin, pengikut-pengikut ini belum boleh kita katakan kafir, seluruhnya kafir. Ini yang disebut dengan kelompok takfiriyun ya. Para pengkafir-pengkafir ini khawarij. Ini karakter khas khawarij itu mudah mengkafir-kafirkan orang, ya. Hanya gara-gara berzina kafir. Hanya gara-gara, karena ada hadisnya memang, siapa yang berzina maka keluarlah iman. Berarti nggak beriman lagi, kafir. Orang nggak sholat, padahal dia nggak sholat sekali 2 kali, kafir. Begitu gampangnya dia mengkafir-kafirkan orang. Ini kelompok khawarij yang Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, dan para sahabat menyepakati menyatakan keluarnya kelompok ini dari Islam. Ya, baik, barakallah. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Dan kita masih melanjutkan kepada penanya berikutnya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Cipto di Lampung. Ya, Pak Cipto di Lampung. Langsung saja Pak pertanyaannya. Ya, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz ya. Halo? Ya, langsung saja Pak. Ini loh, laki-laki yang nggak mau memanjangkan jenggotnya dengan celana yang nggak mau memendekkan celananya. Ya. Ya, itu saja Pak Cipto. Jelas Pak? Ya. 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 Jelas Pak? Ya, jelas Bapak. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Baik, barakallahu fiik Pak Cipto ya di Lampung. Bagaimana dengan laki-laki yang tidak mau memanjangkan jenggotnya, yang tidak mau meninggikan celananya di atas mata kaki? Gimana? Ibaratullah, kalau dia tidak mau itu karena merasa nggak cocok, atau karena merasa males, atau karena merasa masih mengganjal, atau masih belum siap segala macamnya, kita tidak boleh menghukumi yang bersangkutan dengan hukum kafir, kecuali dia mengatakan, apaan kamu itu? Celana jingkrang kayak kurang dasar, pakai jenggot mirip kambing. Lalu kita katakan, saudaraku, kalau bukan karena sunnah Rasulullah, saya tidak akan melakukan ini. Tapi karena ini sunnah Rasulullah, kita bacakan kepadanya hadisnya, kita nampakkan kepadanya kitabnya, kita berikan kepadanya dalil yang jelas dan terang. Bagaimana para ulama memberikan perkara masalah itu, tetap saja dia melanjutkan cemeehannya, maka orang ini baru jatuh kepada salah satu pembatal keislaman, ya. Istilahnya kita sudah berikan bayinah kepadanya. Nah, Nabi Ibrahim baru menyatakan bapaknya kafir setelah Nabi Ibrahim memberikan bayinah kepada bapaknya, penjelasan keterangan yang pasti dari dalil-dalil yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang telah disepakati oleh ulama umat ini untuk zaman kita sekarang, ya. Maka orang ini baru boleh dihukumi dengan hukum kafir, ya. Tapi ingat, walaupun kita menghukumi dengan hukum kafir, kita tidak punya hak apa-apa, karena kalau orang kafir setelah dia Islam kan murtad kan. Orang murtad ini kan harusnya menerima hukuman yang setimpal menurut syariat. Nah, di negeri ini jangan, dia sudah kafir, halal darahnya, lalu kita ingin bunuh dia. Ini menyebarkan fitnah namanya. Ini menyebarkan fitnah. Ini akan membuat goncang keadaan Islam dan umat Islam di Indonesia kita. Bukan kita yang berhak untuk melakukan itu, tapi para penguasa. Kalau mereka tidak mau melakukannya, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya cukup mengingatkan para penguasa, kembalilah kalian kepada hukum Allah. Jika tidak, maka kalian akan mempertanggungjawabkan urusan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Kita akan menjawab atau membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi atau pertanyaan melalui pesan singkat yang datangnya dari Rozat di Wonosobo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus dilakukan untuk mengembalikan keislaman seseorang karena kejahiliannya dia keluar dari Islam tanpa sadar? Nah, jadi sekarang sudah bermuncul beberapa kitab tentang murtad tanpa sadar, kafir tanpa sadar. Nah, kalimat tanpa sadar ini bisa diterima nggak? Ya bisa. Ya, sering orang melakukan sesuatu tanpa dia sadari dia telah keluar dari keislamannya. Sering seseorang melakukan sesuatu. Kapan itu bisa terjadi? Ketika dia jahil. Maka jahil ini penyakit yang wajib diobati secepatnya. Ala inna ra'sal khati'ah al-jahlu. Ketahuilah, induk dari seluruh macam kesalahan adalah jahil. Orang kalau sudah jahil, Ustaz, dia akan banyak melakukan hal yang dilarang dalam agama. Ternyata saya dikasih tahu, dia menyesal dan dia meluruskan sikap dan jalan hidupnya.
Ya, jadi orang-orang jahil ini makanya salah satu penghalang seseorang dikatakan kafir, tak boleh dikatakan kafir kalau dia masih jahil. Tapi kalau tetap seperti itu dia sampai mati, sementara yang dilakukannya salah satu di antara 10 pembatal keislaman ini, dia kafir di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima ya. Tapi semasa dia hidup kita tidak boleh memvonisnya kafir, kitanya. Sementara hukum kafir itu hanya jatuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita bisa terbentengi dari pemahaman dan atau diajak, ini ada beberapa kelompok sempalan di Indonesia ini, baik yang bergerak di bawah tanah atau apa, yang mudah-mudah mengajak generasi muda kita mengkafir-kafirkan orang. Ini kita harus berhati-hati kaum muslimin yang kami muliakan. Ya, tapi ragu-ragu dengan kekafiran orang ini juga berbatal ya. Ini masuk dalam pembatal keislaman yang nomor berapa? Nomor 3 kalau nggak salah. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi begitu ya. Bagaimana orang tidak mau pakai jenggot, jangan kita katakan kamu kafir. Kenapa kamu tidak pakai jenggot? Ini udah masuk dalam kelompok takfir ya. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Maulidin di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ada seseorang atau kelompok yang memisahkan diri dari kaum muslimin lainnya sampai-sampai mereka mendirikan masjid lagi ya, dan menganggap jamaah yang paling benar di antara kaum muslimin, dan menganggap jamaahnya adalah yang paling benar di antara kaum muslimin lainnya, sehingga membuat hidup atau masyarakat berpisah-pisah. Bagaimana tanggapan antum? Ya, barakallahu fikum. Ya, ibarat Allah yang muliakan. Saya harap dibaca buku yang ditulis oleh Hartono Ahmad Jais tentang masalah sekte-sekte dan pemahaman sesat yang ada di Indonesia ya, aliran-aliran pemahaman sesat yang ada di Indonesia. Ada kelompok-kelompok yang merasa orang yang di luar daripada kelompoknya kafir, sehingga kalaupun bersalaman dengannya itu wajib cuci tangan, bekas jalan tapak kaki orang itu malah dibasuh kembali, dianggap najis gitu kan, ibarat anjing yang masuk ke dalam rumah yang membawa kotoran yang sudah dibersihkan lagi. Nah, orang yang kalau kelompok seperti ini banyak di Indonesia. Tolong saya anjurkan baca kitab aliran-aliran dan paham sesat di Indonesia oleh Hartono Ahmad Jais. Ya, keterangan-keterangan yang ada dalam itu sampai saat ini belum ada yang berani membantahnya. Fakta-fakta yang akurat tentang kebatilan yang ada di Indonesia dibongkar di situ. Pemahaman sesat, sekte-sekte sesat. Semoga yang bersangkutan dan seluruh kaum muslimin memiliki kitab ini dan membacanya dengan seksama. Memilikinya nggak wajib, tapi membacanya ya yang wajib, supaya kita mengetahui dan menjaga keluarga kita jangan sampai termasuk di antara orang-orang yang ya dalam kelompok tadi bangun masjid sendiri dan menganggap sholatnya nggak sah di belakang imam yang bukan dari kelompoknya. Kalaupun terpaksa sholat caica atau sholat pribadi, namanya sholat infiradi ya, sholat sendiri walaupun gayanya gaya berjamaah, nggak ada syariatnya seperti ini. Mengarang-arang memang ada. Tapi ibarat kecuali yang di depan itu jelas-jelas kekufurannya. Hatta tarau kufran bawahan, kata Rasulullah. Sampai kamu melihat pada diri mereka itu kekafir yang kafirnya terang-terangan, sudah jelas dalam Al-Qur'an kekafirannya. Telah jelas dalam hadis-hadis yang sahih tentang kekafirannya. Itu kufran bawahan, baru kita nggak boleh jadi makmum di belakangnya dan sebagainya. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad di Bengkulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang yang menggunakan ayat sebagai jimat? Apakah ini termasuk sihir? Jazakallah khairan. Iya, ini termasuk di antara kelompok para pensihir ya. Mereka menjadikan ayat sebagai jimat. Lah Ustadz, ini kan ayat kan. Kita berlindung dengan kalam Allah Ustadz. Kalam Allah ini kan bagian dari zatnya, berarti kan kita berlindung pada Allah juga. Begitu kepada Allah muliakan. Tolong baca kitab fatwa-fatwa terkini. Kalau nggak salah di perpustakaan kita di studio ini ada nih ulama-ulama besar Timur Tengah menjelaskan secara rinci tentang mengambil ayat-ayat Allah dijadikan sebagai jimat. Ini hukumnya haram secara mutlak. Ya, tidak boleh mengambil ayat Allah sebagai jimat. Apakah jimat itu dilipat, dimasukkan, apakah jimat itu nanti ditanam? Kan ayat Al-Qur'an Ustaz, ya. Ketika sesuatu itu telah diharamkan dalam agama, walaupun kayaknya ayat, penempatan ayatnya harus pada tempatnya. Baca Al-Qur'an kan bagus, ini contoh ya. Baca Al-Qur'an kan bagus, dianjurkan di mana saja. Iya, tapi ada tempat-tempat yang tidak boleh baca Al-Qur'an, di WC pokoknya. Baca Al-Qur'an. Daripada saya temenung aja di WC, daripada saya chatting-chattingan di WC, ya. Bagus saya baca Qur'an.
sambil BAB, sambil merah-merah muka karena keras mau dibuang. Wala tajidannahum, apa ini sudah pelecehan kepada Al-Quran. Baca Al-Quran bagus tapi harus ada tempatnya. Ayat ini bagus ya, bukan seluruh Al-Quran itu adalah sesuatu yang kita sucikan, kita muliakan, tetapi bukan berarti itu boleh dijadikan jimat ya. Nah, ini tidak boleh ibarat Allah kemuliaan. Tolong dibaca kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, salah seorang ulama mutaakhirin yang konsentrasi tentang masalah dunia perdukunan, jin dan alam gaib, berasal dari Mesir. Beliau salah seorang ulama yang bermarhad salafus saleh. Rujuk kepada kitab beliau tentang membedah perkara-perkara perdukunan, sihir, jimat, jin, setan, dan pengobatan-pengobatan syar'i dari gangguan dukun dan sebagainya. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Kita akan jawab penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ibu mohon maaf, volume televisinya dikecilkan. Ya, saya kan kebetulan ini ada Al-Quran. Iya, ya. Ya, saya ingin tanyakan bagaimana itu cara berhubungan dengan Al-Quran ini. Kan saya punya ini cucu tidak mau pergi mengaji, jadi saya minta bagaimana caranya itu supaya mau mengaji. Halo? Iya, 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 iya. Ya, Ibu dari mana, Bu? Iya. Dari Baru. Oh, iya. Dari Sulawesi Selatan. Baru Sulawesi Selatan. Ya, 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 terima kasih, Bu. Ya. Iya, saya minta supaya itu cucu saya itu mau mengaji. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, barakallahu fiik. Sebenarnya Ibu yang dari Sulawesi, jazakillahu khairan. Ini kegelisahan orang tua melihat anaknya nggak mau mengaji. Ini orang tua yang insya Allah punya tanggung jawab ya. Semoga Allah berkahi Ibu dan orang-orang yang seperti Ibu. Sebenarnya Ustadz yang samping saya ini beliau pakar tentang masalah pendidikan Al-Quran kepada anak-anak. Mungkin Ustadz aja yang jawab kali Ustadz. Tafadhol Ustadz. Saatnya saya ingin berikan Ustadz berikan jawaban. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah. Untuk masalah pendidikan, pengajaran Al-Quran kepada anak-anak, mungkin secara singkat saya sampaikan bahwasanya sebelum kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quranul Karim ya, atau menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap Al-Quranul Karim, mulailah dari orang tuanya terlebih dahulu Ustaz. Ya. Kalaupun memang orang tua tersebut tidak mempunyai atau tidak mempunyai kadar keilmuan yang cukup di bidang Al-Quran atau untuk mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, sudah banyak sarana-sarana untuk belajar Al-Quran ya. Yeah. Kalau dia tidak bisa mengajarkan, bisa dititipkan ke taman pendidikan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat kecuali di daerah-daerah tertentu yang terpencil, mungkin itu sulit orang untuk belajar Al-Quran. Tapi kalau di daerah-daerah lain atau kota-kota besar, insya Allah banyak sarana-sarana atau tempat-tempat untuk mengajarkan Al-Quran. Dan sekali lagi bahwasanya di samping kemauan anak itu juga yang harus kita dorong ya, orang tuanya harus selalu memotivasi anak tersebut dan dimulai dari orang tuanya. Mungkin sekian saja secara singkat, mungkin ditambahkan. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Ibu sudah dengar. Jadi di Wisal TV kita, beliau pengasuh bagian pendidikan Al-Quran bersama anak-anak. Ada sedikit yang perlu kita sentuh kepada ibu dan seluruh orang tua di mana saja. Manusia ini sudah ada dari Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun itu menjelaskan manusia ini madaniyun bit-taba'. Apa yang dimaksud dengan madaniyun bit-taba'? Mereka ini tergantung pada lingkungannya. Seperti yang sampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa kalau orang tuanya termasuk orang yang rajin bolak-balik Al-Quran, membaca Al-Quran, dia lihat, walaupun dia sambil main, dia lihat ibunya lagi ngapain, lagi baca Al-Quran. Minimal itu dengarkan Al-Quran, di rumah selalu meratal Al-Quran. Maka anak ini, Al-Quran ini adalah fitrah dari langit. Dia akan menyatu dengan fitrah yang telah disiapkan oleh Allah dalam diri manusia. Ini fitrah Allah yang turun dari langit, ini fitrah yang sudah Allah siapkan di bumi. Dan fitrah itu akan sinkron. Dia akan menjadi musik yang menyenangkan dan irama yang paling menyenangkan bagi setiap manusia. Tidak ada yang tidak tersentuh kalau lama-kelamaan dengan Al-Quran ini. Dia akan merasa sebuah kenyamanan yang sempurna. Anak-anak kecil
kalau didengarkan murattal berulang-ulang, dampaknya beda ketika didengarkan musik kepada mereka. Ya, ada beberapa tajribah ya, beberapa uji coba yang sangat spektakuler di Timur Tengah itu. Ketika dengan Al-Quran mereka didengarkan dengan musik dan lain-lainnya, ternyata yang dengan Al-Quran menjadikan fisik mereka, keceriaan mereka, kecerdasan mereka, kecenderungan hati mereka yang cenderung pada kebaikan semacam itu menjadi dominan ya. Maka kita harapkan ibu di rumahnya suasana Al-Quran, madaniyun bitaba', suasana Al-Quran itu diciptakan ya. Musik di rumah buang ya. Acara-acara TV kalau bisa setel yang ada Al-Qurannya. Ketika di sini ada acara favorit yang kami sangat mencintainya, itu Musafir Ma'al Quran, yaitu dengan Syekh Fahad Salim Al-Kandari. Itu luar biasa. Ibu coba lihat, motivasi bagi keluarga besar kita semua. Kemudian anak kita tiap sebentar murat Al-Quran itu didengarkan, dan mereka juga harus melihat kita rajin bersama Al-Quran. Saat itu akan tumbuh di hati mereka hubbul iqtida namanya itu, cinta mengikuti ya. Anak itu kan biasanya nggak disuruh pun dia akan kerjakan kalau dia biasa melihat ya kan. Dia ada coba lihat, kita sering sholat ya, anak kita otomatis yang umur setahun, yang 1,5 tahun yang mulai pandai jalan tuh ikut-ikutan. Itulah gaya anak-anak, dia akan ikut-ikutan. Jadi kalau kita ingin anak mencintai Al-Quran, nampakkan kecintaan kita pada Al-Quran. Kuncinya di situ dulu Bu. Mudah-mudahan ibu diberi oleh Allah pertolongan dan anak ibu menjadi anak-anak yang saleh di masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Para pemirsa Ushal TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bagi para penelpon yang belum sempat kami jawab, dan pesan singkat juga yang telah masuk dan belum terjawab, dan insyaallah akan kami jawab setelah lanjutan kajian dari Al-Ustadz yang akan masih melanjutkan pembahasan seputar 10 pembatal keislaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ushal TV yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Anda masih bersama kami dalam kajian Islam yang disiarkan secara langsung, dan narasumber kita pada kuliah duha ini yakni Al-Ustadz Zulkifli Muhammad Ali hafizahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang telah lalu dan baru saja beliau menyampaikan yakni seputar 10 pembatal keislaman, dan tadi kita sudah masuk ke pembatal keislaman yang ke-7. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian beliau atau ulasan beliau seputar 10 pembatal keislaman ini yang mana memasuki poin ke-8 akan beliau lanjutkan esok hari. Dan bagi Anda yang mungkin tertinggal atau belum mengikuti beberapa poin dari pembatal-pembatal keislaman tersebut, ya dikarenakan juga telah banyak masuk ke meja redaksi, ada permohonan untuk Ustadz juga mengulang kajiannya atau beberapa poin seputar 10 pembatal keislaman yang mungkin terlewat ya bagi pemirsa yang tidak menyimak. Insyaallah tayangan ini akan kita masukkan ke website kami, dan insyaallah Anda dapat menyimaknya. Dan mungkin nanti di akhir pembahasan juga mungkin Al-Ustadz mungkin esok hari akan sedikit membuat resume atau kesimpulan dari 10 pembatal keislaman yang telah beliau sampaikan. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan banyak sekali pesan singkat atau pertanyaan yang masuk ke meja redaksi, kita pada kali ini akan menjawab pesan-pesan tersebut biidznillah taala. Dan sekarang insyaallah kita akan mulai untuk menjawab atau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang baik yang telah masuk di meja redaksi ataupun penelpon yang bertanya secara langsung. Dan para pemirsa, kami harapkan pertanyaan Anda tidak keluar dari tema kita pada pertemuan kali ini, dan diharapkan setelah telepon Anda terjawab langsung saja sebutkan nama dan dari mana, dan langsung ke pertanyaan. Jazakallah khairan. Ustaz, kita akan jawab pertanyaan Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Bapak Ridho di Riau, Pak Ustaz. Ya, Pak Ridho di Riau. Ya, langsung saja Pak pertanyaannya. Bapak, ya langsung saja Pak pertanyaannya Pak. Mohon Ini Pak Ustaz. Bapak mohon maaf, volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu ya, dikarenakan ada delay di di antar studio dan di TV Anda ya, biar tidak komunikasi kita tidak terganggu Pak. Ya. Langsung saja Pak pertanyaannya. Ya. Ini kan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak Ustaz. Ya, silakan. Iya, ya. Bapak mohon maaf, volume televisinya dikecilkan Bapak. Dan Pak Ustadz, kita ini kan sering menyampaikan tausiah. Dan apakah waktu pertama Bapak mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah ini, Bapak langsung saja Pak. itu kita disuruh bersumpah gitu Pak Ustadz, yang dipandu oleh satu orang gitu. Berbaiat, ya. Sebab ada satu golongan kita disuruh berjanji untuk mengikuti agama Islam gitu Pak Ustadz. Ya. Ya, itu aja Pak Ustadz. Ya, Ya. jazakallah khairan Pak Ridho ya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Pak Ridho dari Riau ya. Ini yang kami sampaikan tadi, di Indonesia ini bahkan sekarang seluruh dunia menyebar pemahaman-pemahaman yang mengajak para pengikutnya untuk berbaiat terlebih dahulu dan baru dianggap sah jadi anggota, atau berbaiat terlebih dahulu disumpah, apakah dengan cara dimandikan tengah malam dengan air kembang segala macamnya dan juga dengan cara, dan tidak dianggap sah keislaman seseorang katanya kecuali dia mengulangi kembali syahadatnya, berbaiat dia kepada seorang imam, kepada seorang amir segala macamnya. Ini seluruhnya ibarat Allah yang kami muliakan dituntut kepada keberhati-hatian kita ya. Kelompok-kelompok yang mengajarkan kepada kita agar ayo gabung dengan kami, nanti dibayar terlebih dahulu agar hatinya lebih bersih, Islamnya diterima oleh Allah, kemudian dia mudah menyerap ilmu Allah segala macamnya ya, menjadi kelompok kami, menjadi bahagian dari kami segala macamnya. Itu secara umum adalah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan ya. Ini perlu berhati-hati kaum muslimin di mana saja berada. Kami sampaikan hal ini karena kita pelaku ini dulunya, kita dari sana dulu ya, ajaran-ajaran tarekat-tarekat yang ada di berbagai wilayah dan daerah yang mewajibkan para pengikutnya untuk disumpah, dibaiat atau dimandikan tengah malam semacam laki-laki, wanita itu syekhnya yang mandikan tengah malam. Ini bagaimana ya? Adalah dalam Islam ajaran seperti itu. Rasulullah mengajarkankah demikian ya? Walaupun ada beberapa baiat yang dalam Islam ini adalah syariat ya, beberapa baiat dan kondisi tertentu, ada baiat umum, ada baiat mutlak, ada baiat khas, itu juga harus dengan ilmu. Kita ini harus memulai sesuatu ini dalam urusan agama bil ilmi. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Demikian dalam muqaddimah Kitabul Ilmi dalam Sahih Imam Bukhari. Mulailah segala sesuatu dalam urusan agama dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu dalil. Ya, dalilnya Al-Qur'an, dalilnya As-Sunnah. Jelas dalilnya, maka kita amalkan. Ada petunjuk tuntunannya dari Rasulullah, dari para sahabat, maka kita ambil, kita amalkan. Jika tidak, dibuang, ditinggalkan. Karena ingat, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok golongan kata Rasulullah. Cuma satu yang benar. Yang lainnya di neraka. Yang benar itu adalah ma'ana alaihil yawm wa ashabi. Orang yang benar-benar setia dia di atas apa yang diriku dan para sahabatku pada hari ini setia di atasnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga Rasul mengatakan man lazama sunnati wa sunnati ashabi ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Orang-orang yang komitmen dan setia di atas sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku. Jadi Pak, amalan apapun yang kita temukan di daerah-daerah kita atau di mana, kita kembali tanyakan, Rasulullah melakukan enggak? Para sahabat melakukan enggak? Oh iya kata gurunya, mana kitabnya? Kita harus kritis. Karena ini berkaitan dengan selamat atau tidaknya kita di masa depan kita. Ya, kita harus berani mempertanyakan dalil kepada sang guru kita. Apabila mereka marah, maka tinggalkan guru yang seperti itu. Bukanlah guru yang layak didengarkan apabila mereka marah ketika kita menuntut dalil. Ketika kita minta mana petunjuknya, pedomannya, dari kitab apa. Lalu ketika memang ada hadisnya, periksa dulu ini hadisnya sahih enggak? Ini hadisnya benar enggak? Masalahnya
Al-Hafiz Syekh Al-Albani, beliau telah meringkas ada hadis palsu di dalam Islam ini yang telah ditemukan dan telah dibukukan, disebut dengan silsilah al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah, ya, serial hadis lemah dan hadis palsu yang sudah dibukukan dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah sebenarnya hadis-hadis yang sahih, hadis yang kuat itu banyak kaum muslimin. Yang dhaif itu tidak banyak, yang palsu itu juga tidak banyak. Jangan hanya gara-gara mendengarkan hadis ada yang dhaif, ada yang palsu, saya nggak mau dengar hadis. Jadi orang ingkar sunnah kita. Dan ini juga murtad. Nanti kita akan dengarkan penguraian berikutnya ya. Intinya kita pertanyakan kepada kelompok itu, mana petunjuknya di Al-Quran bahwa kita harus melakukannya. Oh, ya surat sekian umpamanya kan. Hati-hati, ini saya berikan rambu-rambu dalam memahami agama ini. Ketika surat sekian, iya ada ayatnya. Mana petunjuknya bahwa Rasulullah memang memahami ayat itu seperti itu. Seperti itu, kita harus kritis. Oh, banyak tanya kamu keluar dari kelompok ini, ya keluar saja, itu lebih baik daripada kita dibawanya kamu dengar sajalah, patuh sajalah, percayalah pada saya. Nggak bisa begitu beragama. Tidak boleh beragama begitu. Percaya sajalah. Kalau kata orang Padang, banyak tanyuma, gitu kan? Banyak betul pertanyaan. Ke bawah hendak bau urek, ke atas hendak bau pucuk, di tangan-tangan makan umbang buluh. Ini kan ada bahasa seperti itu. Kalau kamu banyak bertanya melawan guru, banyak terlalu kritis, maka ke bawah kamu tak akan punya dasar hidup. Ke atas kamu tidak ada punya masa depan. Di tengah-tengah kehidupan kamu di dunia ini akan sengsara. Kan ada ancaman seperti itu. Nah, ini harus kita mentahkan dengan akidah yang benar. Bahwa saya hanya akan i'tisam, saya hanya akan berpegang erat dengan yang ada dalilnya di Al-Quran dan di Sunnah. Itu pun ayat harus melalui petunjuk Rasulullah, bukan menurut Ustadz. Menurut saya ayat ini begini, itu nggak kita terima. Menurut saya itu nggak kita terima. Tapi ayat ini yang saya baca di kitab ini, di tafsir ini, silahkan dilihat umpamanya kan. Ya, kalau memang Ustadz ini sudah terpercaya selama ini pengilmuannya bagus, kita juga tidak boleh membabi buta aja asal Ustadz itu ngomong saya percaya. Nggak bisa begitu. Kita juga harus kritis. Ya. Kita harus kritis. Kita pertanyakan. Ya, kalau seandainya beliau sudah menyebutkan, silakan buka kitab halaman atau bab sekian, silakan. Berarti itu sudah, insyaallah Ustadznya sudah bisa menyebutkan dari mana sumbernya. Yang penting begitu. Setiap kita ini dituntut untuk kritis dalam memahami agamanya. Tetapi terlalu capek Ustaz, kerjaan saya lebih banyak. Ini lebih penting daripada pekerjaan yang dia kerjakan. Jadi bagilah waktunya sebagai waktu yang wajib untuk mengetahui perkara agamanya yang daruri. Yang paling penting dalam urusan agama adalah akidah, tauhid, syirik, ya, masalah perintah Allah yang halal, yang haram, kemudian masalah bid'ah dan khurafat, itu hal yang wajib untuk kita ilmui. Baik perkara baiat dalam mengulangi baiat kembali, mengulangi disumpah kembali untuk masuk dalam kelompok semacamnya, tidak ada syariatnya, dan itu termasuk kelompok sempalan yang justru mayoritas menguasai bumi kita pada hari ini. Dan ingat, bukanlah agama ini bersandarkan kepada banyaknya jumlah, tapi agama ini bersandarkan kepada sesuai atau tidaknya dengan sunnah. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Masih ada penelpon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Faizal di Belik Bangka Tengah, Pak. Iya, Pak Nizar ya. Ya, silakan langsung saja Pak pertanyaannya, Pak. Langsung saja Pak pertanyaannya. Iya. Ini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Apa boleh begini Pak Ustaz, kita menyimpulkan bolehkah kita mengikuti imam yang kira-kira dia itu fasik, sudah pernah melangkahi Al-Quran, Pak Ustaz. Jadi bagaimana kira-kira itu? Sedangkan kita sangat mengagungkan Al-Quran gitu kan. Maaf Pak, ini melangkahi Al-Quran sengaja atau nggak sengaja? Ini ada beda loh Pak. Ini Pak, ya ini demi untuk mempertahankan egonya, membela kebenaran dia melangkahi Al-Quran gitu kan. Berarti sengaja ya? Iya. Iya. Ya dia ini sebenarnya tahu ilmu Pak, dia ini pesantren, cuman nggak tahu kenapa dia ini kan. Dia ini senang bid'ah Pak, malahan kita daerah kita ini kita memerangi bid'ah, kok dia malah menggalakkannya.
Ya, sudah ditangkap Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, jazakallah khairan Bapak, itu saja dan Iya, ya, Pak. Ya. Mohon paparannya Pak Ustadz ya. ya. Assalamualaikum. Allahumma anqidna min amthali haula'i. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perumpamaan orang-orang yang ini. Allah menyebutkan di surat Muhammad tadi sebelumnya. Orang-orang yang mengetahui sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mereka tetap saja melanggar apa yang sudah mereka ketahui. Mereka itulah dikatakan Allah fa'ahbata a'malahum, ya, maka batallah seluruh amalan-amalan mereka, gugurlah seluruh amalan-amalan mereka, ya. Apabila mereka menyengajakan itu, melakukannya, menginjak Al-Quran, melangkahi Al-Quran dengan sengaja, hanya mempertahankan egonya, maka orang ini termasuk dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 65 dan 66 yang tadi sudah kita uraikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan minta maaf, ya, sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Ibarat Allah yang kami muliakan, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastazi'un. Apakah kamu ingin menjadikan Allah atau ayatnya atau rasulnya sebagai bahan permainan kamu, ya, sebagai bahan olok-olokan kamu? Jangan kamu minta maaf, sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Masih ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Visual TV. Iya. Langsung saja. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Selamat di Banjarnegara. Ya, Pak Selamat di Banjarnegara. Langsung saja Pak pertanyaannya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Halo Pak. Iya, langsung saja Pak pertanyaannya. Mau ini kita kan katanya di sunnah kalau masalah musik nggak boleh Pak. Iya. Musik. Tapi kadang di TV kayaknya ada musik gimana nih Pak? Iya. Ya. Ya, jazakallah khairan Bapak. Sudah? Ya. Barakallahu fiik. Baik, ibarat yang kami muliakan. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari, Rasulullah telah mengharamkan 2 jenis musik, yaitu apapun jenis alat musik yang bersumber dari petikan, dan apapun jenis alat musik yang kedua, ya, apapun jenis alat musik yang bersumber dari tiupan. Maka kalau zaman sekarang, ya, seperti gitar, piano, itu alat-alat seperti itu adalah musik-musiknya syaitan yang diharamkan. Ini hadisnya sahih. Demikian juga apapun yang dari tiupan, itu adalah seruling, harmonika atau apalagi yang lain. Jadi 2 jenis alat musik ini diharamkan. Adapun dufuf, adapun semacam giring-giring segala macamnya, itu ibarat yang kami muliakan. Kami menyampaikan perkara tentang kebolehan nasyid atau tidak, ya. Ini menjadi masalah khilafiyah. Tetapi jumhur para ulama mutaakhirin membenarkan kebolehan nasyid ini selama dia dalam rangka menggugah keimanan kita, dalam rangka dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anasyid, ya. Anasyid ini mungkin dengan bantuan dufuf, semacam tabuh atau alat pukul itu, ya, itu boleh, tidak mengapa. Dan ini tidak ada dilanggar dalam syariat kita. Jadi kalau misal menayangkan yang seperti itu, insya Allah yang ada unsur-unsur musik yang diharamkan oleh Rasulullah SAW tentu akan dijaga, dan kita juga akan memperhatikan itu bersama. Barakallahu fiik. Ya, jazakallah khairan Bapak yang bertanya, dan sedikit akan saya sampaikan bahwasanya semua yang mungkin secara sepintas kita mendengarnya itu musik, ya. Padahal itu tidak musik, tapi ya itu hanya efek suara alami, dan insya Allah tidak mengandung unsur musik. Dan sebagian tayangan kita seputar nasyid pun telah kita tulis di sebelum nasyid itu diputarkan, bahwasanya klip ini tidak mengandung unsur musik dan lain sebagainya. Ya, jazakallah khairan Bapak atas pertanyaannya. Masih ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Depok dengan Pak Chandra. Ya, Pak Chandra di Depok. Langsung saja Pak pertanyaannya. Insya Allah, ya. Ya, Bapak volume televisinya dikecilkan Bapak, mohon maaf, dan langsung saja pertanyaannya Pak. Saya mau bertanya mengenai pendakwah itu yang menggunakan dalam berdakwah menggunakan ra'yu. Seperti misalnya kenalilah diriku baru kenalilah dirimu baru kenal aku, gitu. Begitu aja. Bagaimana? Apakah itu termasuk termasuk golongan yang membatalkan keislamannya? Iya. Iya. Ya, sudah ditangkap Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jadi ada beberapa penyampaian dari Rasulullah Saya SAW. mampu. Ya, terima kasih Pak, ya.
Ada beberapa warning ya dari Rasulullah SAW tentang di akhir zaman banyaknya du'atun ala abwabi jahannam. Bermunculah dai-dai di depan gerbang-gerbang neraka jahannam. Maksudnya dai-dai ini Rasulullah ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya, ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Rasulullah SAW ketika ditanya orang tentang masalah amal ini apa utamanya, amal ini apa pahalanya, apa kata Hudzaifah bin Yaman? Kalau saya enggak, saya bertanya apa-apa yang membahayakan keislaman, apa-apa yang membuat manusia gugur imannya atau batal amalannya semacamnya. Hal-hal yang menakutkan dalam hidup ini beragama, itu yang ditanyakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Nah, salah satu pertanyaan beliau tentang, ya Rasulullah, kita dulu dalam keburukan, masa jahiliyah dan masa kekafiran, lalu Allah datangkan engkau membawa kebaikan, lalu kita sekarang dalam kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Ada, kata Rasul. Setelah keburukan itu apa ada lagi kebaikan ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Tetapi kebaikan ketika itu fihi dakhan. Saat itu ada dakhannya, ada kabutnya. Apa itu kabutnya ya Rasulullah? Ma dakhanuhu? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, kabutnya adalah engkau melihat nanti kaumun yastadnuna bi ghairi sunnati wa yahtadu au darwiyani yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka adalah kaum yang mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku, sunnah tidak dengan sunnahku. Kemudian setelah itu ada lagi keburukan, ada, itu munculnya para duat ala babi jahannam. Ya, bermunculnya dai-dai di depan gerbang neraka jahanam. Ya, sifhum lana ya Rasulullah. Ceritakan kepada kami tentang siapa orang yang seperti ini. Rasul mengatakan hum min jildatikum yatakallamuna bi alsinatikum. Ya kan? Mereka dari kulit kalian. Berarti bahagian daripada orang Islam ini. Yang kulit itu kan bagian permukaan yang langsung nampak. Nah, itulah dai-dai yang nampak di permukaan. Ya. Yang tiap sebentar mungkin tampil di tengah umat segala macamnya ya. Sangat mudah diketahui. Tapi bukan seluruhnya, tetapi Rasul mengatakan yatakallamuna bi alsinatikum. Mereka bicara dengan lidah-lidah kalian. Tetapi dalam lidah Rasul mengatakan mereka sesat. Nah, ini yang menjadi masalah. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Ya. Yatakallamuna min sighar. Mereka belajar nanti pada akhir zaman dari anak-anak yang kecil-kecil. Ilmunya masih kecil, usianya juga masih kecil. Kalau masalah usia tidak begitu urgent lah, tapi masalah ilmunya tidak seberapa. Tapi dia sudah berani menafsirkan ayat, ya. Sudah berani ayat ini menurut hemat saya, tak siapa-siapa dia sudah ayat ini kata menurut hemat saya. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu benar-benar menekankan tentang ketakutannya menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Al-Quran turun dengan bahasanya dan dia mendampingi Rasulullah. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran melainkan beliau tahu di mana turunnya, dalam rangka apa, maksud ini apa, bagaimana cara Rasul mengamalkannya. Ketika beliau diminta apa maksud ayat ini, tafsir ayat ini apa, beliau mengatakan ayu sama intaziluni, langit yang mana yang akan memayungi aku, wa ayu ardin taqiluni, bumi mana yang bersedia aku injak. Idza fassara Abu Bakar al-Qur'an bi ra'yihi, bila berani-beraninya Abu Bakar menafsirkan Al-Qur'an yang menurut pendapatnya. Tapi coba lihat sekarang, sebagian dai-dai kita sudah berani menafsirkan Al-Quran menurut pendapat saya, apalagi nanti ditafsirkan Al-Quran dengan hadis palsu, ya. Apalagi nanti ditafsirkan Al-Quran dengan hadis palsu atau dengan riwayat yang tidak sahih disandarkan kepada Rasulullah, tapi hanya perkataan sebagian para ulama qaraid atau ulama sufi, ya. Man arafa nafsahu arafa rabbah, siapa yang kenal dengan dirinya dia akan kenal dengan Tuhannya. Wah, kenali dulu diri maka engkau akan kenal dengan Tuhanmu. Sebelum engkau kenal dengan Tuhanmu, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan kajian yang sebenarnya. Dirimu adalah Tuhanmu. Akhirnya ujungnya ke sana, mengarah kepada wahdatul wujud dan seterusnya. Ibarat yang kami muliakan. Bagaimana hukum orang ini? Ya, kita bukan nahnu du'an la qudat, ya. Kita adalah para dai yang menyeru dan mengajak, bukanlah para pemutus perkara. Ya, kita bukanlah orang yang memberikan ponis ini, ponis itu, tidak. Sebaiknya kepada para penyeru-penyeru umat agar mereka lebih berhati-hati. Ingat, awwalu man uqdhifa 'alan nar qabla 'ubadil wathan al ulama. Yang paling pertama dicampakkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan berhala adalah para ulama. Hati-hati nih, para ulama akan lebih dulu dicampakkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena menyesatkan umat. Ya, kita ini ketika melakukan suatu dosa, jauh lebih besar dampak dosa itu dibandingkan orang awam melakukan dosa yang sama. Ya, kenapa? Karena ketika kita melakukannya, umat awam akan menjustifikasi perbuatan mereka berdasarkan pada kita. Ustaz aja buat kayak gitu kan? Maka fatal betul kalau seorang ustaz, seorang dai, seorang ulama melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, maka dosanya akan jauh lebih berat dan jauh lebih berlipat-lipat dibandingkan orang awam yang melakukan dosa yang sama. Karena orang ini akan menjadi teladan. Sementara man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha
ila yaumil qiyamah duna yanqusa min wizrim syai'. Siapa yang mencontohkan suatu perbuatan yang buruk lalu dia ditiru oleh orang-orang di belakangnya, baginya dosa perbuatan buruk itu dan dosa orang-orang yang menirunya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Berbahaya sekali. Jadi sebaiknya para dai, para ulama yang kita muliakan, yang kita hormati, kita cintai, mari kita berikan keteladanan yang sempurna kepada umat ini sekuat-kuatnya. Nahnu du'at. Kita adalah para dai, menyeru mereka kepada jalan Allah, bukan kepada jalan hawa nafsu kita. Tidak layak dalam agama ini kita masukkan pendapat-pendapat kita. Pendapat saya, menurut saya. Kita ini orang yang masih dangkal keilmuannya. Kita mesti berhati-hati. Cukuplah kita menyampaikan apa yang jelas-jelas dari Al-Quran dan dari hadis menurut tuntunan Rasulullah SAW. Mari kita galakkan lagi semangat membaca kita, dan kita berhati-hati dalam menyampaikan, sertakan dalil, sertakan petunjuk yang jelas sehingga umat ini mendapatkan gambaran yang terang dan lurus tentang agama ini. Semoga Allah memberkahi para dai-dai kita di Indonesia dan seluruh dunia. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu dan menjadikan ketawaduan di hati kita semakin mendalam, karena kita harusnya menjadi orang-orang yang para pewaris Nabi dan Rasul. Karena Hasan Al-Basri mengatakan dari Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa sesungguhnya para dai, para ulama, mereka nanti di akhirat di dalam surga akan selevel dengan para nabi-nabi, bertetangga dengan para nabi-nabi. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan para ulama-ulama dai-dai kita mendapatkan keberuntungan yang sebesar itu. Ya tentu saja mewarisi dari Rasulullah karakternya, pengilmuannya, ya akhlaknya dan sebagainya. Demikian. Ya, jazakallahu khairan. Ya, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di pesan singkat. Yang pertama datangnya dari Hudzaifah di Cirebon. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam 10 pembatal keislaman dengan dalil dan Al-Quran yang telah antum sebutkan, jazakallahu khairan, sangat jelas ya. Ya. Tetapi ya, kenapa kalau ada orang yang beramal ya yang menyebabkan batal Islamnya, kita tidak bisa mengatakan dia itu kafir ya. Itu semua hak penguasa. Apakah ini juga ada dalilnya? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Baik, ibarat Allah memuliakan, tolong pertanyaan ini kita simpan, nanti kita akan lanjutkan besok insyaallah ya. Iya. Ya, karena waktu kita juga sudah jam 7 sesuai dengan komitmen bahwa kita mengakhiri kajian kita pada jam segini. Dan semoga kaum muslimin bisa mengulang-ulangi kajian ini dan direnungilah baik-baik. Kami menganggap kajian yang kami sampaikan adalah buhul-buhul agama, bubul simpul agama ya, dan prinsip-prinsip dasar dalam agama. Semoga amanah yang Allah percayakan kepada kami selagi kami masih hidup telah kami sampaikan seluruhnya. Jadi mohon dengan sangat kaum muslimin buka kembali ke kajian kami yang lama yang sudah kita sampaikan di studio ini atau di Tatabligh Akbar kami. Insyaallah bermanfaat untuk kita bersama, dan apapun yang benar adalah dari Allah dan dari Rasulnya. Segala kesalahan adalah dari diri yang lemah ini dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya terlepas dan berlepas diri dari kesalahan hamba-hambanya. Demikian, wa jazakumullah khairan. Insyaallah kita bertemu pada waktu dan gelombang yang sama besok dan seterusnya. Tapi perlu mungkin kami beritahu selagi kami masih sehat, insyaallah 1 minggu pertama dalam tiap bulan kita akan live seperti ini. Dan para pemirsa boleh beritahukan kepada tetangganya, pada masyarakat lainnya untuk ikut menyaksikan kajian-kajian kita, karena sekali lagi penekanan kita adalah masalah inti dan prinsip dalam din ini yang kalau seandainya kita tidak mengetahui fatal betul akibatnya bagi masa depan kita di akhirat. Al-afu minkum katsira, dan jazakumullah khairan kepada Ustaz Afif serta kru WSL TV yang luar biasa. Mereka berjuang dengan gigih siang dan malam, semoga mendapat dukungan yang maksimal dari umat Islam seluruhnya di Indonesia ini. Dan kami mendengarkan penuturan daripada pimpinan WSL TV ini bahwa WSL TV adalah TV wakaf ya, TV wakaf untuk umat Islam, untuk mencerdaskan umat ini dan membawa kembali umat kepada jalan yang terang benderang. Dan mereka punya program ke depan yang Masya Allah. Tetapi sekali lagi mereka tidak bisa berjalan sendiri. Mereka hanya bisa dikuatkan oleh perhatian umat dan kepedulian umat. Oleh karena itu saya menganjurkan dan saya akan terus bawa kemana-mana nomor rekening daripada WSL TV ini untuk disebarkan kepada umat. Masukkanlah infak kita fi sabilillah, masukkanlah sedekah kita fi sabilillah. Semakin besar yang kita masukkan, semakin besar penampilan dakwah ini kepada umat bisa disuguhkan oleh WSL TV. Kemarin kami sudah menyerahkan 3 amplop dari
Talawi yang ditujukan kepada Wesal, kemudian kepada Roja dan kepada Insan TV ya. Mungkin berkat dakwah kita yang kemarin. Jadi semacam itulah, titipkan kepada ini dana untuk kebangkitnya dakwah secara visual ini. Dampaknya luar biasa. Saya melihat banyak yang dapat hidayah di berbagai pelosok. Hanya satu kali bicara di sini, di berbagai pelosok di seluruh Nusantara ini bisa mendengarkan, bahkan sampai ke negeri jiran ya, sampai ke negeri jiran. Ada yang menjadi bertaubat, ada yang menangis, ada yang subhanallah. Saya melihat ini dakwah yang diberkahi insyaallah taala. Jadi tolonglah bersama-sama kita lihat nanti ada nomor rekening daripada Wesal TV. Ini adalah lembaga, ini adalah dakwah kita bersama. TV ini adalah TV umat, TV kita bersama, bukan milik perorangan, bukan milik keluarga. Jadi jangan cemas, jangan khawatir. Dengan keberadaan kita bersama dan perhatian kita akan menjadikan Wesal TV ini bisa bersaing, bukan hanya sekedar bersaing, bahkan harusnya ya'lu wala yu'la alaih, lebih tinggi, dan jangan ada yang bisa mengalahkan dakwah Islam yang diberkahi ini. Mari kita kaum muslimin jadikan ini adalah aset akhirat kita dan sebagai tabungan akhirat kita yang akan mengalir terus pahalanya kepada kita jika ada yang dapat hidayah melalui program-program yang ditayangkan di Wesal TV, di Insan TV dan di Roja TV. Maka kami berharap sekali lagi, mari kita bahu-membahu, semangatnya kita jangan hanya sekedar semangat mendengarkan, juga semangat mendukung dan menopang ya, dengan nasihat dan dengan mal kita. Barakallahu fikum. Demikian saja Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Para pemirsa Wesal TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah masih akan mengikuti kajian Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali hafizahullah taala esok hari pukul 5 sampai dengan pukul 7 atau pukul 5.30 sampai dengan pukul 7, dan masih membahas seputar 10 pembatal keislaman. Dan para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz, dan juga masih banyak pesan singkat yang masuk. Dan sekali lagi kami dari Wesal TV tidak menganjurkan atau tidak menyarankan Anda untuk mendengarkan nasyid atau dan sebagainya seperti itu. Itu hanya kami hanya memberikan porsi yang sangat sedikit, dan itu pun bagian dari tasliyah, dan semoga para pemirsa dapat memakluminya. Dan demikianlah yang dapat kami sampaikan pada perjumpaan kali ini, dan kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam